Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mufida dengan NIM 24109113200007 dengan nomor absen 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris dan vaskularisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mufida dengan NIM 24109113200007 dengan nomor absen 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi, yaitu anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris serta vaskularisasi dan inervasi di sistem muskuloskeletal yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi ke pengertian muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu berasal dari dua kata, yaitu muskulo dan skeleta. Muskulo itu berarti otot, dan skeletal itu yang berarti tulang. Sistem muskuloskeletal ini dengan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Sistem muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh, serta melindungi berbagai organ penting, seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Selanjutnya, kita masuk ke anatomi tulang pada regiotorakis. Nah, pada regiotorakis ini sendiri ada 3 macam tulang, yaitu antara lain sternum, costae, dan vertebrae thoracicae. Yang pertama itu adalah sternum atau tulang dada. Sternum ini sendiri terletak pada anterior thorax. Sternum itu berbentuk pipi dan terdiri dari siphoideus. Nah, prosesus siphoideus itu adalah bagian ujung dari tulang dada yang berbentuk runcing, bagian utama dari tulang rawan. Selanjutnya ada costae atau tulang rusuk. Costae terdiri dari 12 vertebrae yang langsung berhubungan dengan sternum atau yang sering kita sebut dengan tulang rusuk sejati, yang berhubungan dengan sternum melalui tulang rawan costal atau yang sering kita sang costae fluctuantes yang tidak berhubungan dengan sternum atau yang sering kita sebut tulang rusuk melayang. Lalu ada tulang vertebrae thoracicae. Vertebrae thoracicae ini berjumlah 12 dan berfungsi untuk menyokong tulang dada dan perlekatan costae atau tulang rusuk. Nah, di sebelah kiri yaitu di sini terdapat di bagian atau tulang dada. Di bawah atau di ujung sternum ini ada prosesus siphoideus. Ini itu ada costae atau tulang rusuk. Di antara costae dan sternum di sini terdapat tulang rawan yang disebut dengan cartilago cortalis atau tulang rawan konstal, cartilago constalis. Lalu ya ini ada vertebrae thoracicae. Selanjutnya kita anatomi otot pada toraks. Anatomi otot pada toraks itu ales dan diafragma. Yang pertama itu ada intercostales. Intercostales sendiri itu intercostales externi yang berkontraksi saat inspirasi atau menghirup udara. Mengangkat kedua itu ada intercostales interni, udara. Menurunkan ketiga itu ada intercostales intimi yang berperan dalam pernapasan yang dalam. Selanjutnya, otot yang kedua itu ada otot diafragma. Otot diafragma itu sendiri adalah otot yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut. Pada saat inspirasi atau menghirup udara, diafragma itu berkontraksi dan bergerak ke bawah serta memperbesar volume rongga dada.
Lalu pada saat ekspirasi atau menghembuskan udara, diafragma itu berelaksasi dan bergerak ke atas serta memperkecil volume rongga dada. Di sini dapat kita lihat anatomi otot patellus pectoralis minor, musculus deltoides, dan lain-lain. Selanjutnya ada tulang pada membrum superior, anatomi tulang pada membrum superior. Anak tulangnya terbedah klavikula, humerus, ada tulang-tulang metakarpal, dan tulang-tulang phalanges. Klavikula sendiri dengan atas dari klavikula adalah untuk menghubungkan antara skapula dan sternum. Dari gambar ini, lalu ada skapula, yang terletak sendiri berfungsi untuk dalam pergerakan lengan atas yang di tulang pipi ini. Lalu ada humerus. Humerus itu adalah tulang panjang di lengan vertikal anatomicum, humeri, epicondylus, medialis, dan lateralis. Lalu ada radius dan ulna. Radius dan ulna itu sendiri terletak di bagian lengan bawah. Jadi radius di lengan bawah, nah yang itu terletak di sisi medial. Ini berhubungan, ini itu sebelah sini radius. Lalu ada tulang-tulang karpal. Tulang-tulang karpal itu terdiri dari 8 tulang kecil. Karpal itu ada di dalamnya itu adalah artikulasio. Tulang yang keenam itu ada tulang-tulang metakarpal. Nah, tulang-tulang metakarpal ini adalah tulang yang membentuk telapak tangan yang di sini. Selanjutnya ada tulang-tulang phalanges. Tulang-tulang phalanges ini lanjut kepada otot yang ada di membrum superior. Otot yang ada 3 bagian, yaitu otot bawah. Yang pertama kita bahas otot bahu terlebih dahulu. Jadi 3 bagian dan otot-otot pendukung. Yang pertama ada otot deltoid. Otot bahu terdiri dari 3 bagian, yaitu anterior deltoid, lateral deltoid, dan posterior deltoid. Yang terkap itu adalah kelompok otot dan tendon terdiri dari infracinatus dan teres minor yang berfungsi untuk menggerakkan lengan. Lalu yang ketiga itu ada otot-otot pendukung. Nah, otot-otot pendukung di sini itu diantaranya adalah trapezius, rhomboids, levator scapulae, serratus anterior, dan pectoralis minor. Pada bagian ini otot terdiri dari subscapularis supraspinalis. Dan yang otot-otot pendukung itu ada trapezius itu otot trapezius. Otot di lengan atasnya. Otot pada bagian brachialis. Nah, otot bicep brachialis lengan atas. Otot ini termasuk kulit. Otot bicep brachialis itu dapat, lalu ada brachialis. Brachialis ini adalah otot itu yang ini, jauh di bawah bicep, terhubung ke skapula atau tulang belikat. Ini dan ini. Selanjutnya itu ada triceps brachialis. Triceps brachialis ini bagian belakang lengan, tepatnya di juga. Selanjutnya kita ke otot lengan bawah. Otot lengan bawah ini, lengan bawah itu berperan telapak atau jari-jari tangan pada lengan posterior dan ekstensor di bagian posterior. Lengan bawah adalah pronator, flexor carpi ulnaris, digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, longus, dan pronator quadratus. Musculus palmati radialis, ada musculus digitorum. Selanjutnya itu ada komponen, itu adalah brachioradialis, extensor carpus brevis, extensor digitorum, extensor carpi ulnaris, abductorisis brevis, dan supinator. Di sini.
Dapat kita lihat ini ada musculus flexor, ada musculus abductor pollicis longus. Selanjutnya kita masuk ke vaskularisasi dan inervasi. Lanjut. Nah, vaskularisasi itu sendiri ada jantung ke tulang. Komponen yang terlibat dalam vaskularisasi ini adalah arteri dan vena. Arteri yang terlibat itu adalah arteri subclavia. Ini adalah arteri utama yang memasuk darah ke membrium superius. Lalu arteri aksilaris. Arteri aksilaris itu berjalan di daerah ketiak dan memberikan cabang-cabang penting seperti arteri toraksisa superior, arteri toraksisa acromialis, dan arteri circumflexa humeri. Lalu ada arteri brachialis. Arteri brachialis ini terletak di lengan atas. Arteri brachialis itu terletak di lengan atas. Lalu ada arteri radialis dan ulnaris. Arteri radialis dan ulnaris ini sendiri itu terletak di bagian lengan bawah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dan ini ada vena yang menjadi komponen terlibat juga, ada axilla lateralis, ada vena thoracis, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke inerversi. Nah, impuls saraf ke otot, tulang, dan sendi. Saraf ini nantinya membawa sinyal dari organ fungsi lainnya. Komponen yang terlibat dalam inervasi ini adalah saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik itu sendiri adalah saraf yang mengontrol gerakan sadar otot rangka. Saraf somatik itu terdiri dari neuron motorik dan neuron sensorik. Neuron motorik itu berfungsi sebagai pengirim sinyal dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot, sehingga dapat menyebabkan kontraksi otot. Lalu ada neuron sensorik. Neuron sensorik ini sendiri itu membawa informasi sensorik dari otot, tendon, dan sendi ke otak dan sumsum tulang belakang yang memungkinkan kesadaran akan posisi tubuh dan adanya sensasi nyeri. Kedua tadi ada saraf otonom. Nah, saraf otonom ini adalah bagian saraf yang mengontrol fungsi-fungsi involunter, seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Di sini dapat kita lihat ada membran, ada di bagian ini itu yang paling berperan utama adalah plexus brachialis pars infraclavicularis. Nah, ini persarafan fasciculus posterior ini bercabang menjadi nervus axillaris yang ini dan nervus radialis yang ini. Lalu yang di sini itu akan menjadi nervus musculocutaneous yang di bagian sini. Kemudian ada menjadi radix lateralis nervus medianus. Lalu fasciculus medialis bercabang itu menjadi nervus ulnaris, radix medialis nervus, dan medianus nervus nervus cutaneus brachii medialis, dan nervus cutaneus antebrachiali medialis. Sampai kita di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, kesimpulan dari materi ini itu adalah sistem muskuloskeletal, itu adalah sistem serta tulang dan sendi yang berperan penting dalam gerakan tubuh dan melindungi berbagai organ penting seperti otak, ginjal, paru-paru, jantung, dan hati. Dan pada sistem muskuloskeletal itu ada regiotoraksis yang terdapat 3 macam tulang toraksisai. Selain itu, selain tulang toraksis itu juga terdapat otot. Nah, ototnya ini ada 2, yaitu otot inferior superior itu terdapat beberapa tulang di antara dan ulna.
Selain itu, ada peranan penting dalam sistem muskuloskeletal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.